Terima kasih Bapak Ibu sudah datang kemari pada siang ini. Terima kasih ini sudah memberi waktu pada saya untuk melakukan presentasi di siang ini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan itu sebenarnya tentang budaya positif. Jadi ada suatu hal yang baru dalam pendidikan kita yaitu budaya positif. Ya, kemungkinan Bapak Ibu semua juga sudah pernah mendengar tentang apa itu budaya positif. Nah, untuk itu saya akan mencoba mempresentasikan apa itu budaya positif. Dalam materi CGP itu ada 4 tahapan ini yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Dewan Toro. Yang modul kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang modul ketiga adalah fiksi guru penggerak. Yang keempat adalah disiplin positif. Nah, untuk pemikiran filosofi Ki Dewan Toro, yang pertama adalah pendidikan adalah menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut Ki Dewan Toro, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia alias untuk mencapai kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Jadi kita wajib merubah mindset sekarang adalah bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada anak setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Ki Dewan Toro, pendidikan mengajar kepada murid. Yang berarti pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak-anak. Jadi mungkin selama ini kita juga sudah melakukan itu, yaitu mencari minat dan bakat anak-anak. Tapi seharusnya kita tidak menentukan minat bakat dari anak itu, tapi kita harus membiarkan anak itu mencari minat dan bakatnya sendiri. Kita tidak seharusnya itu. Terus yang ketiga adalah guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Jadi petani hanya bisa menentukan tumbuhnya benih untuk merawatnya. Jadi kita hanya merawat anak-anak itu untuk lebih dewasa dan besar, bukan menentukan kemana arah mereka. Jadi lebih ke anaknya. Anak itu pengen ke kanan, kita harus ke kanan. Anak itu pengen ke kiri, kita harus ke kiri. Terus berikutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif berdasarkan prasangka program yang menggunakan tahapan baca akan muncul kebiasaan positif di sekolah atau disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita harus membiasakan kepada siswa kita itu untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Selama ini kan kita mendukung anak. Nah, gimana kita mencoba merubah itu menjadi anak itu bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Walaupun kadang kita juga harus menghukum, karena menghukum itu juga suatu keharusan. Dan tapi kita juga harus menyadarkan anak bahwa mereka punya kewajiban mereka yang harus dipenuhi oleh mereka sendiri. Nah, saya punya pertanyaan pemetik, bisa ada setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Karena ini pertanyaan pemetik, boleh setuju, boleh tidak setuju, terserah. Menurut Bu Santi setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana yang lain?
setuju apa tidak? Kalau tujuannya baik, Iya. Iya. Nah ini sebetulnya nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak di satu sisi, tapi juga di sisi lain juga dapat membuat beban kepada anak. Jadi bisa setuju, bisa tidak setuju, dipersilakan. Ya, benar bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di kelas. Yang kedua, memberikan dukungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada dapat seperti itu. karena di beberapa sekolah itu ada gerakan pungut sampah. Ada beberapa sekolah di lingkungan kita itu ada gerakan pungut sampah untuk yang masyarakat ini berupa serta anak ada yang sifatnya berarti bukan paksaan atau ini bukan bentuk wujud itu kan ini di sini pemberian hukuman. ya apakah gerakan pungut sampah itu hukuman? Tidak ya. Kalau gerakan kan itu pendisiplinan. kebiasaan. Tapi di sini kita membuat kalimatnya pemberian hukuman. Saya membuat kalimatnya menurut Bapak itu bagaimana kalau pemberian hukuman? Termasuk dari positif atau tidak? Kembali ke situasi lagi. Benar bisa. Kalau memberi hukuman tanpa ada tendensi itu, Ya. artinya hukuman itu ada tujuan balik hukuman. Jadi ada suatu pendidikan yang anak tidak sadar bahwa dia diberi hukuman, tapi ada pendidikan yang ke arah positif. Terusan. Mungkin karena usia dan pengalaman. Bener Bu Santi? Aku gak pinter loh. Enggak, kalau pengalaman dulu. Betul seperti kata Bu Santi, ada dua hal, ada hal positif dan negatif dalam sebuah hal yang dinamakan hukuman. Terus kita menuju ke pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa? Setuju? Oke. Seperti hal yang dikatakan Bu Santi tadi, sebenarnya ada dua hal. Bisa setuju, bisa tidak setuju. Karena pemberian dan pemberian penghargaan terlalu banyak itu juga membuat anak menjadi beban terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan ada yang terlalu tidak dapat penghargaan juga membuat anak menjadi minder. Jadi ada dua hal di sini, semuanya ada dua hal. Ada bisa dan tidak bisa, ya setuju dan tidak setuju. Jadi ketiga pertanyaan ini harusnya kembali lagi ke setuju dan tidak setuju. Dan tadi seperti yang dinyatakan Bu Santi, harus melihat kondisi dan situasi yang ada di sekolah itu. Ada satu hal lagi teman-teman, yaitu hukuman. Dalam form yang baru itu tidak ada kata hukuman, sekarang diganti konsekuensi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan hukuman di masa lalu, di masa sekarang diganti katanya menjadi konsekuensi. Jadi bukan menghukum lagi, tapi memberi konsekuensi. Intinya sama, cuman ya beda kalimat biar didengar anak itu tidak terlalu ekstrim. Karena hukuman itu berkonotasi kurang tidak berikian. Berikutnya pembahasan hari ini ada 6 hal yang akan saya bahas, yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, ini ada yang baru. Nilai kebijakan universal itu bukan berarti
universal ke arah global, tapi telah bisa universal ke arah lokal. Jadi dengan kearifan lokal atau dengan unsur keagamaan itu bisa masuk ke universal. Dia tidak dibatasi, universalnya itu tidak dibatasi dari universal global, tapi telah bisa universal mundur ke belakang, yaitu lokal atau kearifan lokal sering dibilang seperti itu. Berdasarkan kearifan lokal masih bisa, berdasarkan keagamaan juga bisa. Universalnya itu universal yang emang universal, jadi tidak universal ke global, tapi lebih dibesarkan lagi ke arah yang lebih besar. Terus yang kedua, teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kolok. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Itu yang keyakinan kelas dengan perjanjian kelas sama. Keyakinan kelas dengan perjanjian kelas sama. Kesepakatan sama. Bahkan di dalam keyakinan kelas itu harusnya ada peraturan sekolah. Kalau harusnya ada peraturan kesepakatan kelas kan itu berdasarkan pemikiran dari anak. Kalau menurut saya peraturan kelas itu setiap anak mendapat sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Saya punya semua boleh nanti kita kecil lagi. Dan sekiranya yang sama nanti dijadikan satu dengan kalimat yang lain, tapi intinya sama. Itu sama dengan perjanjian, sama dengan keyakinan, sama dengan kesepakatan. Tapi ada hal lain di keyakinan kelas ini yang kita kadang lupa. Saya sendiri sudah lupa kemarin. Harusnya ada peraturan sekolah dulu yang menjadi. Jadi intinya kesepakatan kelas itu kita menyederhanakan dari peraturan sekolah. Nah, itu bisa seperti itu. Harusnya peraturan sekolah itu ada di depan. Ya. Sebelum keyakinan kelas itu dibuat. Kalau di peraturan sekolah kan umum. Iya. Iya, betul sekali. Jadi ada peraturan sekolah dulu yang harus kita pakai untuk acuan anak-anak membuat kesepakatan. Jadi di peraturan sekolah itu kan udah ada A, B, C, D, E, F. Nah, kita menambahkan apa yang di peraturan itu tidak ada menjadi keyakinan kelas. Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang anak kan kalimatnya nggak sesuai dengan itu, tapi kita yang membuat seperti yang ada di. Betul sekali. Kita harus menyuguhkan, membuat itu terarah ke sana. Kita yang mengarahkan. Menurut saya keyakinan kelas nanti di materi keyakinan kelas kita bisa nambah lagi. Oke, kita ke disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Seperti yang tadi saya bilang bahwa universal ini bukan ke arah dunia, tapi ke arah lokal juga. Bukan hanya kita harus mengikuti apa yang menjadi tren di luar negeri, tapi kita juga harus menjadi tren di kearifan lokal. Seperti apa yang ada di sekitar kita, kita harus menggunakan itu juga sebagai materi kebijakan universal. Dan apa yang ada hanya yang ada di luar. Ya, maksudnya seperti itu. Terus ada sebuah perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk dan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Dari ilustrasi ini kemungkinan apa yang akan terjadi? Banyak sekali. Nah,
nanti banyak kejadian yang akan terjadi di ilustrasi ini. Ini seperti kita mengajar siswa, banyak kejadian yang akan terjadi. Jadi kadang ada hal yang menyenangkan, ada juga hal yang tidak menyenangkan. Ada yang hal yang positif, ada kita juga dengar sesuatu dari siswa kita hal yang negatif. Nah, dari ini mungkin perubahan paradigma itu kita mulai. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam miskonsepsi ini ada 4 konsep yang menjadi miskonsepsi, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguapan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ada miskonsepsi. Jadi ada miskonsepsi berarti ada kesalahan bahwa keempat hal ini adalah konsep yang berlaku. Jadi tentang konsep itu ternyata miss. Selama ini mungkin banyak yang kita melakukan hal ini ternyata miss. Bukan itu yang diharapkan. Nah, perubahan paradigma menurut teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini adalah menyederhanakan kata menjadi kata yang lebih positif. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus dalam teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita ubah kata-kata yang dulunya hambar itu, bagaimana kita bisa merubahnya menjadi kata-kata positif. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya saat ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus yang kelima, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada model berpikir menang atau kalah, tapi selain itu tapi berpikirnya menang dan menang. Jadi kata-kata yang dulu negatif harus kita rubah mulai sekarang menjadi kata-kata yang lebih positif. Intinya berikutnya disiplin positif. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Di sini karena kata disiplin itu dulunya sudah dipakai untuk penguatan sebuah karakter di zaman dulu, maka banyak orang yang memiskonsepsikan disiplin itu seperti itu. Ke zaman itu.
betul dan cara miskonsepsi yang terjadi. Berikutnya nilai kebijakan universal. Ya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas batas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Seperti yang saya bilang tadi, lintas semua hal. Jadi tidak cuma ke global tapi juga ke dalam negeri kita sendiri. Terus dalam hari ini disampaikan oleh Dr. William Bester, setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Jadi semua hal yang ada dari diri kita itu memiliki tujuan. Mungkin kalau kita menilai siswa-siswa kita, anak-anak itu berbuat kurang baik atau mungkin nakal, itu juga mempunyai tujuan. Mungkin anak-anak itu pengen kasih sayang atau bagaimana, mereka itu sebenarnya mencoba mengeluarkan apa yang mereka inginkan tapi dalam ranah yang kurang sesuai gitu. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dipopulerkan oleh Dr. Goshen pada tahun 1998. Jadi hampir sama dengan Dr. William Bester. Terus yang ketiga, ini yang ada dalam profil pelajar Pancasila kita, yaitu beriman, mandiri, benar, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada yang mana? Kayaknya sudah semua ya. Yang kedua, teori motivasi hubungan penghargaan dan restitusi. Teori perilaku manusia, motivasi P. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini dijadikan motivasi eksternal, pertanyaan untuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang ketiga adalah motivasi internal, juga tujuan disiplin positif. Jadi memberikan memotivasi diri sendiri berjalan. Nah, sedangkan yang ini adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hubungan, dalam arti meminta atau membujuk orang lain melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dan Bu itu jenenge gaya bahasa. Penghargaan itu ada penghargaan jangka pendek, ada penghargaan jangka panjang, ada juga penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti tadi, penghargaan itu juga punya sisi negatif dalam siswa, bukan hanya sisi positif. Nah, di sini ada
Pengilangi kalau saya gitu. Nah, kata-katanya Bu, seperti dalam buku seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, bukti ini harus memilih antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Tapi ini menjadi konsekuensi saat ini di pelajaran olahraga. Itu Bu ya. Kalau di dalam kelas ini hukuman, tapi ada hal yang berbeda. Tapi ini akan menjadi konsekuensi saat ada di pelajaran olahraga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Maksud itu Orang nganggur. hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Maaf, Bu, hukuman. Karena murid diminta untuk push up. Kalau konsekuensi pasti depannya kalimatnya juga seperti ini. Mereka kira kudu nganggur, kudu nganggur terus, nganggur hal itu tak hukuman konsekuensi itu kan wajib tindakan. Tunggu. Jadi dulu. Terus yang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena itu ada kata mengganti, itu ada konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi? Betul Bu, konsekuensi Bu. Yang keempat, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kurang. Murid ini disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Banget. Tapi untuk sepatu warna hitam ini ada hal yang sebenarnya ini juga menjadi konsekuensi. Karena di peraturan sekolah harus sepatu hitam. Jadi ini dua hal yang sebenarnya Sekolahnya perawan. sebenarnya masih sebenarnya siur Simpang siur antara ada konsekuensi atau hukuman, tapi di sini karena ada kata disuruh makanya dia masuk ke hukuman. Karena ada kata disuruh, sebenarnya ini bisa masuk konsekuensi kalau kata disuruh itu berubah. Terus yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar di mana. Kayaknya bagus. Waktu mau terus Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi ada perubahan kalimat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi semua hal yang negatif harusnya kita ubah ke hal yang positif. Tapi juga tergantung. Kalau bisa sih mesti bertanya tergantung anaknya juga. Ya, berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan
bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini adalah kita harus membuat anak itu menjadi tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan, bukan menghukumnya atau menyadarkan mereka secara halus. Jadi sebenarnya kita harus menghalus-halus anak itu. Jadi dia halus-halus anak itu harus dilus-lus. Kayak jari harus dilus-lus. Jadi dilus tambah ya Bu. Itu penanaman khusus. Nah mungkin seperti itu. Kita udah ada contohnya, mungkin di setiap kelas ada contohnya anak yang harus banyak. Terus berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan anak yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya sekali pengawas itu patuh dengan menyiapkan kata-kata yang langsung. Biar kita tadi kan harapan paling bagus seharusnya kalau kata-kata yang itu siapkan untuk sampaikan teman-teman. Kata-kata halus untuk Iya, tapi mau. tapi untuk Enggak yang harus mau. Kan kalimatnya yang ini harus diharuskan. Jangan sampai enak. Ini lanjutannya ini nyampe dulu sampai teman-teman maksud saya itu pakai terus. oh. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Ini mungkin banyak yang sudah mempraktekannya di dalam kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang patuh, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Termasuk sepedanya. Sepeda. Menggunakan helm mengendarai kendaraan roda dua. Bermotor, bermesin tambah ngono. Spesifik. Lemah coba. Iya. Anu sepeda kan beda. Mesin. Bermesin. Maksudnya di sini saat kita mengendarai sepeda motor itu peraturan atau peraturan kan? Terus Loh, saya kira jangan ke sekolah, lalu kendaraan itu kalau masih dan ini contoh bu. contohnya sini berusaha sisa. Nah, yang kedua berarti Ya. mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Covid lagi. Kebaikan bersama. Kebaikan bersama, Tidak tertular. Hah? Tidak tertular. Kesehatan. Tidak tertular. Ya alasan dengan kesehatan. Berarti lebih yang mana, kesehatan atau seperti yang Pencegahan. dikatakan Pencegahan. oh berarti Pencegahan. Kebersamaan. untuk Kebaikan bersama. untuk kebaikan bersama atau untuk pencegahan pencegahan ya. Terus yang ketiga, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Etika. Kembali ke tata tertib. Kedisiplinan tata tertib. Jadi kita kembali lagi ke tata tertib. Karena tata tertib sebelum menjadi keyakinan kan itu berarti harus ada tata tertib terlebih dahulu yang harus
siapkan. Jadi seperti yang tadi saya lupa kemarin melakukan itu. Ada pelajaran sekolah yang harus menjadi plan awal sebelum itu menjadi keyakinan. Nah, dalam keyakinan kelas itu ada diagram seperti ini. Daya positif, terus lingkungan positif, keyakinan kelas, lalu peraturan kelas. Jadi ada lingkarannya. Jadi budaya positif itu di luar sini. Terus kembali menjadi lingkungan positif, baru menjadi keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Jadi seperti tadi, tertib sekolah, peraturan sekolah, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Jadi seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Terus dalam bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, ketiga dan keamanan dan kesehatan. Terus dirasa kasih sayang itu ada rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan untuk kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dalam diri. Sedangkan kesenangan itu bermain, membuat antusiasme dan tertawa. Dalam hal yang terakhir ini mungkin adalah hal yang sering anak-anak kita lakukan. Jadi ini termasuk kebutuhan dasar anak-anak kita juga ya. Ayo bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Termasuk kebutuhan dasar. Jadi terkadang anak-anak saat mereka bercanda itu juga kebutuhan dasar mereka. Dan hanya terkadang kita lupa, kita mengkat kebutuhan dasar mereka karena telah mengulur waktu. Tapi tapi itu adalah kebutuhan. Nah, kita ke posisi kontrol. Di posisi kontrol itu nah, di sini ada penghubung, membuat orang merasa bersalah, cemas, memantau dan menyusun. Mungkin beberapa dari itu sudah bisa mengetahui apa saja dalam hal ini. Penghubung itu seperti apa, membuat orang bersalah itu seperti apa, menjadi teman untuk anak itu seperti apa, memantau itu seperti apa. Dari ini pun mungkin bahwa itu juga sudah tahu lebih tahu daripada saya. Terus di sini ada pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dalam posisi kontrol tadi ini kemungkinan berada di posisi yang ngomong. Saya ngomong aja. Maksudnya gini. Nah, dari posisi kontrol itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima itu. Terus pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Hukum. Saya sih karena dia nggak sibuk. Karena ada kalimat saya kecewa sekali itu membuat orang merasa bersalah. Sini termasuk membuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini hukum. Hukum. Ayo lakukan demi bapak ibu. Kira-kira apa? Ayo asalkan. Asalkan bapak dia ada Teman. Terus yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
memantau, dia ada di posisi memantau. Terus yang ke 1,5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kamu ada yang tahu? Ini dalam manajemen, bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini? Terus yang ke-6, apa kamu selalu yang paling terakhir? Ini sudah karena menyalahkan seseorang seperti kalimat ketika diskusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Nah, dalam spiritual ini ada 3 sisi spiritual, yaitu validasi kebutuhan, validasi keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dalam hal ini ada hal yang berkaitan dalam spiritual institusi, yaitu memvalidasi kebutuhan. Yang pertama kita lihat kebutuhannya, yang kedua menanyakan keyakinan. Kita harus tahu keyakinan apa yang anak itu yakini. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita sedang contohnya memberi konsekuensi kepada anak itu, kita harus bersifat keras, lembut, dan juga menjadi teman. Jadi kadang ada memberi konsekuensi itu bersifat menjadi teman atau bersifat menjadi atau pertama memvalidasi kebutuhannya apa, terus menanyakan keyakinannya, yang sudah menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam tiga diskusi. Yang pertama, apa kamu ingin berubah lebih baik? Apakah saat ini kamu senang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kebiasaan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih mengganggu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu mengubah dirinya? Yang kelima, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Yang keenam, kenapa kamu siap untuk mulai? Kapan kamu siap untuk mulai? Yang ketujuh, peraturan apa? Yang kedelapan, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Yang kesembilan, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Yang ke-10, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Yang ke-11, apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera mulai? Yang ke-12, apakah tugas kamu saat ini? Yang ke-13, bagaimana kamu ingin memperlakukan pada saat kegiatan? Bisakah kamu melakukannya? Yang ke-14, apakah apa yang kamu inginkan atau peraturannya apa? Nah, ini contoh-contoh kalimat untuk segitiga yang fokus. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kemarin saya buat dengan Pak Adit. Jadi saya membuatnya di halaman bersama anak-anak. Jadi ya seperti itu, anak-anak saling menggunakan temannya untuk menulis. Nah, ini anak-anak yang lebih kreatif, mereka memilih di tempat-tempat yang bisa untuk menulis. Ini contoh anak-anak saat menempelkannya. Dan saat saya dan Pak Adit memilih keyakinan kelas yang lebih baik untuk anak. Jadi di keyakinan kelas ini saya menemukan sesuatu dari diri anak-anak, yaitu anak-anak itu bisa mendukung diri mereka. Itu yang saya temukan. Banyak anak-anak itu yang tiba-tiba itu kalau udah lepas jam olahraga tapi tetap menggunakan ini untuk apa yang mereka lakukan. Jadi kemarin contohnya murid Farah. Kemarin itu ada yang berkata-kata kotor itu lari ke sana ke dalam kantor untuk laporan dengan saya dan Pak. Padahal itu juga di jam yang berbeda, bukan di jam olahraga, bukan di dari olahraga, mereka masih melakukan itu.
ya anak-anak ini jadi seperti itu. Terkadang saya juga lucu melihatnya udah keluar jam di jam kami bukan di jam olahraga, tapi mereka masih melakukannya untuk kebiasaan mereka. Ini kan saya sendiri. Ya, tapi jamnya beda. Jadi saya merasa keyakinan kelas itu dibutuhkan untuk anak-anak sendiri untuk membuat mereka menjadi sistem kontrol bagi diri mereka sendiri. Jadi kadang mereka membuat kontrol itu untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi mereka mengontrol diri mereka sendiri. Jadi guru itu cuma sebagai, kalau bahasa keren sekarang itu guru bukan sebagai guru tapi sebagai fasilitator. Jadi kita tidak mengharuskan anak melakukan seperti ini, tapi anak itu sendiri yang akan berkreasi untuk diri dia. Nah, cukup mungkin sekian materi dari saya. Bu Santi tadi ingin membuat apa Bu Santi? Tentang keyakinan kelas tadi menurut Bu Santi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Nanti dan ini nanti kuning. Terima kasih Pak Agus yang sudah berbagi ilmu tentang budaya positif, tentang peraturan sekolah. Itu saya kira Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua. Salah satunya adalah Bapak tepat waktu, salah satunya kemudian adakah peraturan tata tertib sekolah yang sudah terpasang di salah satu ruangan? Salah satu itu kan Ya ada di depan ada ya, pasti ada juga. Ya, pasti jawab dari kelas sehingga tadi seperti yang disampaikan teman-teman, ini secara umum ya, secara satu pendidikan, tapi nanti lebih ke khusus ke keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas masing-masing itu kan pasti berbeda ya, kelas kecil dengan kelas besar begitu. Nah betul, pola pikir akan juga berbeda. Berarti kan disepakati bersama ya antara guru dan siswanya. Itu bisa ada lagi. Balita. Balita dan alhamdulillah. Karena biasanya kurang tanya dan dia. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mungkin sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya terima kasih sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.